Hai para netizen, sekarang kita ada Ford EcoSport Titanium tahun 2014. Dan mobil ini lagi ada di Rafael Auto WTC Mangga 2. Nanti untuk kontak personnya tinggal lihat di description aja. Mobilnya dilepas di harga 145 juta rupiah. Oke, seperti biasa kita akan bahas interior dulu. Ini kuncinya seperti ini, seperti Ford yang kebanyakan ya. Jadi dia sudah smart key, ada tombol unlock dan lock. Dan kita juga bisa masuk dari mobil menggunakan ini ya, masuk ke kendaraan dengan menekan tombol hitam yang ada di ujung handle untuk membuka atau mengunci. Oke, kita buka, kita masuk aja. Dan di bagian dalam ini joknya udah kulit dan ada motif-motif jahitan dan perforated di samping yang berwarna orange. Pengaturannya juga cukup banyak. Dia ada head adjuster dan ada reclining. Terus di bagian sini juga ada ini ya, ada apa namanya nih, armrest, dan ada lambar support juga di sini. Oke deh, sekarang kita masuk ke dalam ya. Oke, karena dia sudah pakai smart key, jadi cukup kita injek rem dan tekan tombol start stop yang ada di sebelah kiri speedometer ini untuk menyalakan mesinnya. Oke, udah nyala. Kita nyalain lampu interior ya biar lebih terang. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam Ford EcoSport. Seperti biasa kita akan lihat dari setir. Ini setirnya bentuknya mirip-mirip seperti Fiesta yang seeranya ya, jadi hampir nggak ada bedanya. Dia juga sudah dibungkus kulit. Untuk pengaturannya dia bisa tilt dan teleskopik, cuma ini agak seret ya kalau kita pakai satu tangan. Mungkin kalau pakai dua tangan ini lebih enteng. Kalau di apa namanya ini, di Fiesta kan dia nggak ada teleskopik ya untuk yang di Indonesia. Kalau di EcoSport ini dia ada. Terus di bagian speedometer dia sebetulnya mirip-mirip seperti si Fiesta juga ya. Di sebelah kiri ada tachometer, terus di sebelah kanan ada speedo, di bawahnya ada meteran bensin, sama di bagian tengah sini tuh ada MID yang cukup lengkap. Sekarang ada ini ya, display untuk instant fuel consumption di bagian atas. Terus di tengahnya ada gear indicator, di sebelah kanan ada buat ini ya, temperatur udara luar, dan di paling bawah ini ada range atau jarak yang bisa ditempuh. Dan untuk mengaturnya dari tombol ini di ujung tuas lampu sein ada odonya baru 27.000. Terus ada trip, konsumsi BBM rata-rata, dan ini kayak ini ya, apa, timer atau speed limiter gitu. Terus ini ada kecepatan rata-rata dan balik ke range lagi. Sama untuk di tengah sini tuh ada indikator buat dim ya. Cuma segitu doang sih ya. Terus tadi ya di belakang setir ini ada tuas untuk sein dan MID buat ngedim juga. Di sebelah kanan dia juga ada tuas lampu. Dia juga sudah auto. Dan di belakang sini ada switch untuk nyemprot washer. Terus di sebelah kanan sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Di bawahnya ada buat knop lampu, dia juga sudah auto. Terus ada tombol untuk fog lamp depan belakang. Di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan nih buat naruh tiket-tiket parkir. Di sebelah kanan ada handle pintu. Dan ada pengaturan spion juga ya, spion kanan kirinya. Cuma untuk pelipatannya dia emang masih manual, dia belum ada pelipatan elektrik. Agak sayang sih sebetulnya. Terus di power window ini juga sudah auto up down, tapi cuma untuk di bagian pengemudi aja ya. Di kiri kanan sama di belakang itu belum auto. Ada window lock juga. Dan di bagian armrest ini tuh ada panel empuk. Di sini juga ada tweeter. Di bagian bawah ada speaker, ada door pocket, dan ada cup holder juga nih, satu biji ya. Sama ada tong tol. Terus di bagian bawah sini ada buat pembuka
ke mesin. Oke, beranjak ke atas lagi, ada sun visor, tapi ini ya, dia juga ada vanity mirror tapi dia nggak ada lampunya. Sedangkan yang kiri dia ada vanity mirror tapi nggak pakai tutup dan dia ada lampunya. Agak ketukar ya, di sini nggak ada tutup, di sini ada tutup, di sini nggak ada lampu, di sebelah kiri ada lampu. Jadi saling tukar-tukar gitu ya. Kalau kata teman gue ini saling melengkapi. Terus di luarnya ini ada selipan untuk naruh kartu, tapi di kiri nggak ada. Di tengah dia ada tempat naruh kacamata, dan sini ada tombol untuk membuka sunroof ya, yang sebetulnya nggak begitu gede tapi oke lah. Yang penting ada sunroof, dan ini plafonnya juga bisa kita tutup secara manual, tapi kita buka aja. Terus di depannya sini ada buat lampu baca dan lampu kabin. Di tengahnya juga sudah ada spion tengah dengan auto dimming nih, makanya agak gelap gini ya displaynya. Terus beranjak ke bawah, dia punya center stack yang sebetulnya kurang lebih mirip sama seperti Ford Fiesta juga. Jadi di bagian sini tuh ada sistem infotainment yang bernama Ford Sync, yang sebetulnya udah gue pernah bahas di videonya Ford Focus yang facelift ya. Jadi udah pernah gue bahas di situ. Nanti untuk kalau kalian mau lihat pembahasan lengkapnya, tinggal lihat di link di bawah aja, nanti akan gue kasih. Dan sisanya sih sama aja. Di sini ada tombol central lock, ada tombol hazard, dan di bawahnya sini ada panel AC ya. Jadi panel AC-nya juga common part seperti Fiesta facelift. Di sini ada knob fan speed, dan display juga display ganda ya. Di sini ada, di layar sync-nya juga tetap ada. Terus ada buat arah AC ke muka, ke kaki, terus ada ke defogger depan dan defogger belakang juga. Ada sirkulasi udara, tombol off, dan knob untuk suhu ya. Dia juga ada heater. Terus di sini ada mode AC. Dan di bawahnya ada knob, atau bukan knob sini, apa namanya? Slot untuk card holder. Jadi buat naruh etol atau naruh SIM. Di bawahnya ada emblem Sync buat emblem si multimedianya nih ya, Sync powered by Microsoft. Terus di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan terbuka dengan emboss logo EcoSport. Dan transmisinya dia menggunakan transmisi 6 speed Tiptronic dual clutch. Jadi dia ada mode sport dan Tiptronic dari sini ya, dari tombol, sama seperti Fiesta juga. Dan kalau kita masukin gigi mundur, dia ada sensor parkirnya di layar sync-nya. Oke, terus di bagian bawah sini ada power outlet, input USB dan aux, sama di sini ada tempat penyimpanan kayak buat naruh kunci. Terus ada satu lagi buat naruh sesuatu di sini. Ada parking brake, ada 2 cup holder, dan ada satu lagi cup holder untuk penumpang belakang. Dan tadi ya di tengah ini ada armrest. Di glove box juga cukup lah, ukurannya lumayan lega. Dia memang belum soft opening, dan dia juga 2 layer. Di atas ada layar yang tempat penyimpanan yang seukuran head unit single din gitu, serta di bagian sini tuh ada knob buat masukin udara dingin dari AC. Jadi ini bisa berfungsi sebagai cooler box. Dia juga ada airbag di sini. Airbagnya ada 2 ya, di steer dan di dashboard. Dia juga ada, pastinya ada stability control dan traction control yang bisa dimatikan dari dalam si sync-nya. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan. Sekarang kita bahas kabin belakang. Yuk kita matiin dulu. Ntar kita matiin AC dan kita matikan mesinnya. Oke, yuk kita keluar aja ya. Oke, sekarang kita bahas kabin belakang ya. Nah, sekarang kita sudah di bangku belakang dari Ford EcoSport. Dan ini posisi nyetir gue udah samain sama jok penumpang. Tadi udah diubah sama teman gue juga sih ya. Dan ada sekitar 5 jari lebih untuk legroom
di belakang posisi nyetir gue tinggi 167 cm ya by the way, jadi masih lega banget. Terus di bawah jok depan ini juga masih ada ruang untuk telapak kaki, jadi kita bisa selonjoran, walaupun di sini ada semacam bar besi yang agak mentok sama kaki di bagian atas ya, tapi oke lah, kita masih bisa selonjoran. Dan panjang dari dudukan paha ini juga masih cukup, walaupun masih ada sekitar 2 cm lagi sampai dia menopang paha secara full, tapi masih cukup nyaman. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket kiri kanan. Terus tadi di sini ada satu cup holder di bagian tengah, dan di bagian pintu ada handle pembukanya. Terus di bagian pintu sini juga ada empuk-empuknya, ada switch power window, dan sini ada lapisan atau garnish warna silver, dan ada satu buah cup holder di bagian bawah. Masih lebih baik daripada Fiesta yang gak ada cup holder sama sekali. Ada seat back pocket juga, ada speaker maksud gue, salah ngomong ya. Dan di bagian sini tuh ada tempat penyimpanan kayak buat naruh HP atau dompet ya, kalau di sebelah kiri. Nah di sebelah kanan dia ada power outletnya, jadi kalau kita mau ngecharge gadget di sebelah kanan itu lebih gampang dibandingin kita harus ngulur kabel dari depan. Dan by the way, ini mobil nggak ada grab handle sama sekali nih. Di depan nggak ada, di belakang nggak ada, di kanan juga nggak ada. Nih B-channel pasti nggak akan suka sama mobil ini. Terus di seatbelt depan ini juga ada height adjusternya. Dan ini adalah unit improvement yang tahun 2014, makanya dia center console-nya berwarna hitam gloss ya. Ini kata temen gue yang pakar Ford. Tadi gimana? Yang apa improvement? Kalau yang 2014 ke bawah, pokoknya awal-awalnya kalau Ford masuk sini, ini tuh silver. Oke, jadi kayak yang di pintu ya atau di setir gitu ya. Oke. Jadi bedanya itu doang ya. Nah, terus di belakang dia juga ada headrest 2 buah, tapi di tengah nggak ada. Dan sebelah tengah juga masih 2 titik, masih 2 poin, belum 3 point seperti yang di kiri kanannya. Di belakang sini juga ada 1 buah cabin light. Oke, kayak cukup segitu doang. Yuk sekarang kita lihat keluar ya. By the way, kita lihat ini dulu ya, metode pelipatan jok belakangnya. Dia juga bisa reclining ya tadi. Dan ini posisi ngelipatnya, ini yang porsi 60, dia juga bisa terlipat 60-40. Kita tegakin lagi. Oke, kayaknya cuma segitu doang. Dia juga ada kaca tambahan ya di deket pilar D sana, jadi nggak terlalu sempit kesannya dari dalam, jadi masih ada cahaya masuk dari belakang. Oke, sekarang kita lihat eksteriornya aja yuk. Oke, sekarang kita lihat ke engine bay. Oke, ini mesinnya, dia pakai mesin 1500 cc 4 silinder yang bernama Sigma ya. Dia mempunyai tenaga sekitar 110 horsepower dan torsi 140 Nm. Tenaganya juga disalurkan ke transmisi 6 speed DCT atau dual clutch transmission ke kedua roda depan, atau di beberapa negara ada yang mempunyai mesin 1000 cc sampai 2000 cc, dan ada juga yang berpenggerak 4-wheel drive. Oke, kayak cukup segitu doang untuk di engine bay. Sekarang kita lihat eksteriornya. Di bagian grill ini dia masih seperti Ford jadul yang nggak jadul-jadul banget sih ya. Jadi dia masih ke split grill atas sama grill bawah. Di grill bawahnya ini juga seperti Ford Fiesta, jadi sekilas mirip-mirip grillnya Aston Martin. Terus di bagian lampu, emang sih dia belum pakai lampu proyektor atau HID, cuma di sini emang ada lampu lampu senja yang LED. Dia juga ada lampu sen. Lampu utamanya masih halogen reflektor, jadi belum HID atau LED seperti gue bilang tadi ya. Dan di bawah juga ada fog lamp halogen. Kita beranjak ke sebelah kiri. Ini peleknya, emang sih spoknya tuh kelihatan tebel-tebel ya. Dia juga pakai ban Goodyear Assurance dengan ban
205/60 R16. Cukup tebel. Remnya juga sudah disc brake untuk di bagian depan. Di spion tadi ada lampu sen. Di atas juga ada talang air. Sorry, bukan talang air, roof rail maksud gua. Dan ini nyatu sama body ya, jadi makanya kalau gue goyang-goyangin ini body mobilnya juga ikutan goyang. Antena juga di depan sana, modelnya long pole. Terus untuk di rem belakang dia masih promol ya. Dan di sini juga ada tangkinya. Dia bisa minum E20 atau etanol. Tapi untuk ronnya ya silakan searching sendiri ya. Nah, untuk di belakang dia lampunya seperti ini. Dia ada lampu sen, lampu rem, sama di bawah dia ada lampu mundur. Lampu mundurnya cuma sebelah kiri, karena di sebelah kanan itu dia ada fog lamp belakang. Jadi seperti Fiesta juga, jadi fog lampnya cuma ada di sebelah kanan doang. Di sebelah kiri itu antara nggak ada fog lampnya atau tadi ya jadi lampu mundur. Di atasnya juga ada high mount stop lamp, ada wiper, ada defogger belakang juga. Dan kebetulan unit ini lagi nggak punya cover ban serep ya, lagi dicopot. Jadi ban serepnya ditaruh di dalam bagasi. Terus di bagian bawah bumper dia ada 1, 2, 3, 4 sensor parkir. Jadi cukup banyak. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya ya. Nah, ini bagasinya kalau misalnya lagi ada ban serep bisa kelihatan ya, ini karena tadi ya ban serep yang harusnya ditempel di konde ditaruh di bagasi, jadi kelihatan sempit. Dan sebetulnya ini ada semacam underfloor storage gitu ya, walaupun nggak banyak, tapi ya gitu, karena ada ban serep kita nggak bisa mengakses. Di bagasi juga ada ini ya, parcel shelf buat penutup kargo, dan ada lampu bagasinya juga di sebelah kanan. Oke, kita tutup aja. Dia juga unik nih ya, jadi dia engsel si pintu bagasi itu dari samping, nggak dari atas, jadi kita bukanya ke samping. Dan engselnya itu juga bukan di sebelah kiri. Biasanya kan kalau pintu-pintu yang kebukanya nyamping seperti Toyota Rush yang lama itu kan dia bukanya ke kiri atau bukanya ke kanan, buka dari kiri ke kanan. Kalau ini kebalik, dia bukanya dari kanan ke kiri, karena ya tahu sendiri dia mobil ini kan juga ada yang available di negara-negara dengan setir kiri. Jadi kalau setir kiri kan pasti jalannya di kanan. Nah, kalau jalanan di kanan itu kan pasti lebih mudah mengakses dari trotoar yang ada di sebelah kanan buat buka di kanan. Tapi mungkin si Ford-nya itu malas untuk mengkonversi buat unit-unit yang dijual di negara yang jalannya di kiri, biar bukanya dari kiri ke kanan seperti Toyota Rush yang lama. Ya, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Ford EcoSport kali ini. Mohon maaf bila salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi untuk kontak person dari Rafael Autonya ini tinggal lihat di description di bawah aja. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di review selanjutnya.